Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Tata Negara pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang sumber hukum tata negara di Indonesia. Sumber hukum itu terdiri dari sumber hukum formil dan sumber hukum material. Untuk sumber hukum formil yang digunakan oleh hukum tata negara kita, pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan segala induk dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan segala perundang-undangan yang dibuat serta perundang-undangan yang dibuat di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum formil yang kedua adalah ketetapan MPR. Terus selanjutnya, sumber hukum formil yang ketiga adalah undang-undang. Undang-undang pada dasarnya memiliki arti secara formil dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah suatu bentuk keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dengan prosedur tertentu. Sedangkan undang-undang dalam arti material adalah setiap bentuk keputusan pemerintah yang mempunyai kekuatan mengikat tanpa memperhatikan prosedur pembuatannya dan tata cara serta lembaga yang membuatnya. Dasar dari pembuatan undang-undang ialah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 1945. Asas-asas perundang-undangan itu terdiri dari, pertama, undang-undang tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu. Terus yang ketiga, undang-undang yang dibuat lembaga yang lebih tinggi pula kekuatan berlakunya. Terus, asas perundang-undangan yang berikutnya adalah lex specialis derogat lex generalis. Terus, yang terakhir adalah undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Sumber hukum formil hukum tata negara yang berikutnya adalah peraturan pemerintah. Dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden tidak akan menetapkan peraturan-peraturan pemerintah tersebut sebelum ada undang-undangnya. Mengingat bahwa undang-undang tersebut merupakan sumber hukum tata negara, maka peraturan pemerintah tersebut juga merupakan sumber hukum tata negara. Yang kelima, sumber hukum tata negara di Indonesia adalah keputusan Presiden. Keputusan Presiden pertama kalinya dikenal sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Keputusan Presiden tersebut dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan guna melaksanakan peraturan Presiden maupun undang-undang di bidang pengangkatan dan pemberhentian baik personalia, pegawai, atau anggota DPR. Dalam prakteknya, keputusan Presiden dibedakan dalam dua bagian. Pertama, tindakan pengaturan dalam rangka menjalankan pemerintahan sepanjang Presiden berpendapat tidak perlu diatur dengan undang-undang, sebab Undang-Undang 1945 tidak mewajibkannya dan merupakan persoalan sederhana. Kedua, sebagai tindakan penetapan seperti yang dimaksud dalam Memorandum DPR-GR. Terus, yang keenam, sumber hukum formil hukum tata negara adalah peraturan pelaksana. Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana adalah peraturan pelaksanaan yang ada setelah TAP MPR nomor 20/MPR/1966. Misalnya peraturan menteri yang dibuat berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya. Yang ketujuh adalah konvensi. Konvensi itu menurut Mr. J.H.P. Bellefoy bahwa konvensi adalah suatu peraturan walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin peraturan itu berlaku sebagai hukum. Menurut A.K. Pringgodigdo, convention adalah kelaziman yang timbul dalam praktek hidup. Konvensi sama dengan kebiasaan ketatanegaraan dengan adanya keyakinan hukum dari golongan atau orang-orang yang berkepentingan
dan keyakinan tersebut dipercaya memuat hal-hal yang baik karena adanya nilai-nilai yang baik dalam aturan tersebut, maka harus ditaati. Yang kedelapan, traktat. Traktat ketatanegaraan tidak sama persis dengan perjanjian, namun ada kemiripan karena traktat tersebut merupakan suatu perjanjian. Hanya saja prosesnya berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Berdasarkan negara yang mengikutinya, traktat dikelompokkan menjadi ada traktat bilateral yang hanya diikuti oleh 2 negara saja, terus ada traktat multilateral. Perjanjian ini diikuti oleh beberapa negara. Terus yang ketiga ada traktat kolektif atau terbuka, yaitu traktat yang terbuka yang memberikan kesempatan kepada negara-negara lain yang semula tidak ikut menandatangani traktat, kemudian menjadi ikut. Ya. Nah, sekarang pertanyaan untuk pertemuan ketiga, menurut Anda, bagaimanakah sumber hukum yang digunakan tersebut? Efektif atau tidak digunakan dalam sistem hukum tata negara kita? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.